Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel portal-it.id. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan virtual machine yang sudah disediakan oleh pihak Offensive Security. Nah, jadi dari judul video mestinya kalian sudah tahu kalau kita akan menggunakan virtual machine Kali Linux lagi, dan versi yang ini adalah versi 2020.3. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar cara menginstal Kali Linux tapi secara manual dengan langkah-langkah step by step kita konfigurasi sendiri. Nah, kali ini kita akan menggunakan virtual machine file-filenya yang sudah disediakan oleh pihak Offensive Security di situs officialnya kali.org. Nah, jadi di tahun 2020 kemarin pihak Offensive Security ketika rilis Kali Linux 2020 mereka menyediakan file virtual machine-nya yang bisa langsung kita download dan kita buka di virtual manager kita seperti VMware atau VirtualBox. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi install konfigurasi manual, jadi kita tinggal open filenya dan virtual machine-nya siap kita jalankan. Ya, istilahnya ready to use lah ya. Ya mungkin ini lebih singkat sih, jadi video yang kemarin itu bukan berarti tidak berguna, tapi video yang kemarin itu kita jadikan bahan materi kita untuk belajar apa sih yang ada di dalam Kali Linux ketika kita ingin menginstalnya secara manual. Karena ketika kalian mencoba menginstalnya di komputer kalian yang asli, di physical device kalian, kita tentu akan menginstalnya secara manual. Kita nggak bisa langsung install sistem operasi kayak sistem file VM yang tinggal buka-buka ini. Jadi kita harus install manual, dan di virtual machine itu adalah lahan atau medan yang baik untuk kita uji coba atau belajar. Nah, jadi yang kemarin itu sebenarnya kalau kalian mau ambil ilmunya, itu bisa dipakai untuk menginstal sistem operasi Kali Linux langsung ke laptop kalian. Jadi kalian nggak main virtual machine lagi, dan tentunya lebih leluasa ketika kalian menggunakan physical device kalian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mendownload file VM image-nya. Ini sudah ada di website officialnya, tinggal datang aja ke www.kali.org/download. Lalu kita scroll ke bawah. Ini tempat yang sama untuk kita mendownload ISO file aslinya yang original. Tapi kali ini kita akan download versi VMware image-nya. Kita akan pakai VMware di sini. Kalau kalian yang pakai VirtualBox, silahkan download yang VirtualBox. Nah, di sebelah kanan itu kalian bisa lihat tulisan available on the Offensive Security VM download page. Nah, jadi mereka sudah membuat page khusus untuk download VM-nya. Kita akan buka linknya di tab baru. Kita akan biarkan tab yang ini terbuka. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman downloadnya. Judul di sini download Kali Linux Virtual Image. Kita untuk mencari downloadnya scroll ke bawah. Nah, jadi di sini tersedia dua versi, ada yang 64 bit dan 32 bit. Nah, versinya 2020.3 ada 2,2 GB untuk 64 bit dan 1,8 GB untuk yang 32 bit. Kita akan download yang 64 bit, silahkan klik. Nah, kalau sudah terdownload, silahkan dibuka lokasi di mana tempatnya terdownload. Nah, karena kita pakai IDM di sini, lokasinya ada di downloads, lalu di folder compressed. Nah, di situ ada arsipnya, tipenya 7Z. Klik kanan, lalu kita pilih extract. Di sini kita pilih extract tuh aja biar nggak berhambur. Nah, setelah dia terekstrak, kita akan buka, kita lihat tulisannya apa. Nah, jadi di sini ada foldernya, kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat semua file konfigurasi VM-nya sudah disediakan, kita tinggal gunakan aja nanti di virtual manager kita. Ya, kita pindahkan dulu foldernya ini. Ini opsional sih, tapi lebih baik dipindahkan, jadi lebih gampang dicari nanti daripada di folder download seperti ini. Nah, saya pribadi sudah punya lokasi tersendiri buat menyimpan virtual machine. Jadi buat teman-teman yang lainnya silakan menyesuaikan aja. Yang penting diingat lokasinya di mana. Oke, proses copy. Oke, selesai, hebat ya, luar biasa. Nah, itu ada foldernya sudah di situ, nggak perlu kita ganti namanya, biarkan aja. Kita beralih ke virtual manager kita. Di sini sudah kubuka VMware. Nah, kita masuk ke menu home-nya. Tampilan home-nya itu seperti ini. Nah, untuk membuka virtual machine yang tadi sudah ada yang konfigurasinya, kita ke file lalu pilih open, atau dengan shortcut Ctrl O juga bisa. Kita klik open. Lalu kita navigasi ke folder VM kita yang tadi yang sudah terdownload.
folder apa itu ya. Nah, jadi ketika kalian membuka folder yang berisi file konfigurasi VM-nya, akan ada perbedaan antara VMware dan VirtualBox. Kalau misalnya kalian pakai VMware, yang kalian download itu VMware, kita akan dapati filenya dengan ekstensi .vmx. Ini konfigurasi untuk VMware. Kalau untuk VirtualBox itu ekstensinya VDI. Seingat saya, kalau misalnya salah koreksi aja nanti. Nah, setelah dia terbuka seperti ini, ya seharusnya agak lama sih, tapi ini karena videonya di-cut jadi begini ya. Nah, di VM yang sudah disediakan ini kita bisa lihat deskripsi tambahan di sini, ada namanya Kali Rolling 2020 Pen 3 X64. Nah, jadi dulu seingat saya, entah sekarang masih dikembangkan atau sudah berhenti. Jadi selain Kali Rolling ada juga yang namanya Kali Sana, itu waktu masih versi 2017 bawaan rolling sih, tapi bisa ganti sana juga. Nah, di sini juga disediakan username dan password. Jadi akun usernya sudah dibuatkan sama mereka, username-nya Kali dan passwordnya Kali. Oke, kita akan coba jalankan. Silahkan dinyalakan dengan tombol power on di atas. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian prosesor kalian belum 4 core atau masih dual core, kalian akan mendapatkan pesan error seperti ini. Tapi tenang, kita punya solusinya untuk yang sama-sama pakai dual core ya. Saya punya dual core ya. Nah, tutup aja dulu pesannya, dia akan mati. Kita masuk ke konfigurasi, pilih edit virtual machine settings. Tunggu sebentar. Lalu kita akan, jadi sebenarnya prosesornya di set otomatis jadi 4 core ya. Kita ubah jadi 2 core. Nah, opsi yang number of processor kita ubah jadi 1. Lalu untuk jumlah core per prosesornya kita biarkan aja 2. Klik OK. Lalu kita coba jalankan kembali. Nah, untuk puppet ping ini kita pilih I copied it. Jadi ini otomatis akan ditanyakan ketika kita pertama kali membuka virtual machine yang kita copy dari komputer orang lain atau dari mesin lain, karena perbedaan hardware di situ. Jadi VMware otomatis mendeteksi hardware dari PC kita, apakah sanggup untuk menjalankan VM ini, virtual machine ini. Nah, jadi otomatis ditanyakan, kita pilih I copied it aja. Kecuali perangkat atau spesifikasi hardware kalian sama persis dengan yang dimiliki oleh komputer sebelumnya, atau memang itu punya kalian, sekalian bisa pilih I move it, tapi rekomendasinya I copied it aja sih. Oke, kita akan coba login dengan user yang tadi, username-nya Kali, passwordnya juga Kali. Kita login. Nah, jadi untuk username dan passwordnya bisa kalian ganti belakangan, kita akan bahas tutorialnya yang itu di video yang lain. Oke, sekarang Kali Linux-nya sudah bisa kita gunakan. Ini cara alternatif ya, kalau misalnya kalian mau langsung main Kali Linux tanpa harus konfigurasi manual. Jadi mereka sudah sediakan file VM-nya, kita tinggal pakai aja, kita tinggal download lalu kita buka di virtual manager kita, sudah tersedia. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai latihan konfigurasi setup Kali Linux manual, ya kalian bisa coba-coba aja lah pakai ISO yang kemarin tuh. Di video tutorial sebelumnya bisa lah dicek ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Insya Allah kita akan kembali bertemu di video selanjutnya.